Episode 17. Malam itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di pelataran rumah besar bergaya klasik modern. Pintu terbuka, Devano turun. Langkahnya tenang, namun matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Lindu, para pelayan dan security langsung menyambutnya. Tuan muda sudah kembali. Suasana rumah yang biasanya terasa kosong, kini kembali hidup. Tak lama, kedua orang tuanya muncul, Rani Mahendra dan Tuan Leo Mahendra. Wajah mereka bersinar penuh kebahagiaan. Putra mereka akhirnya pulang. Devano tersenyum hangat. Namun di balik itu, ada sesuatu yang masih ia simpan rapat. Nama yang tak pernah lagi disebut di rumah ini. Nalina, di kamarnya, Devano merebahkan diri di ranjang, menatap langit-langit yang begitu ia rindukan. Rumah ini menyimpan banyak kenangan, bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang seseorang yang dulu sering datang, tertawa, bercanda, bahkan sering menginap di sini. Nalina, orang tuanya dulu sangat menyayanginya, menganggapnya seperti putri mereka sendiri. Bahkan, diam-diam berharap gadis itu menjadi bagian dari keluarga mereka sebagai menantu. Namun semua itu hanya harapan yang tak pernah terwujud. Sejak Nalina memilih pria lain, nama itu perlahan menghilang dari pembicaraan. Bukan karena dilupakan, tapi karena terlalu menyakitkan saat terlalu berharap. Tapi ternyata tak sesuai harapan. Devano memejamkan mata, lalu tersenyum tipis. Besok, aku akan menemuimu. Ia sudah menyiapkan semuanya. Hadiah, bunga, dan kejutan. Ia ingin melihat ekspresi Nalina yang pasti akan terkejut. Mungkin sedikit marah karena tidak diberi kabar. Atau mungkin bahagia, namun satu hal yang pasti, ia ingin berada di dekatnya lagi. Meski hanya sebagai sahabat, ia tahu batasnya sekarang. Nalina sudah menikah, ia tidak bisa lagi bersikap seperti dulu. Namun, perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Di tempat lain, Dion sedang duduk di apartemen Laura, menatap sebuah kotak kecil di tangannya. Hadiah untuk Nalina. Ia tersenyum. Besok, ia ingin membuat istrinya bahagia. Ia bahkan sudah menyiapkan kabar baik tentang promosi kenaikan jabatannya, gaji yang lebih besar. Ia yakin Nalina akan bangga padanya. Namun malam ini, ia kembali tidak pulang. Laura sedang tidak enak badan, dan seperti biasa, ia tidak bisa menolak. Baginya, besok adalah penebusan. Ia akan bersama Nalina sepenuhnya, setidaknya untuk satu malam. Ponselnya berbunyi, pesan masuk dari ibunya dan Dena. Mereka meminta uang lagi, dan berkata Nalina tak mau memberi mereka uang. Dion mengernyit, heran. Bukankah ia baru saja memberi mereka uang minggu lalu? Dan selama ini, ia selalu memberi jatah bulanan. Kenapa mereka meminta ke Nalina? Tanpa pikir panjang, ia membalas, "Ibu, jangan pernah minta uang ke Nalina. Kalau butuh, minta ke aku. Bukankah sudah aku beri setiap bulan?" Di sisi lain, Marta panik. Ia lupa, selama ini, ia diam-diam meminta uang pada Nalina. Tanpa sepengetahuan Dion, cepat-cepat ia menyusun alasan. Hanya sekali tadi, Dion, Nalina juga tidak memberi. Ibu butuh kontrol ke rumah sakit. Dion terdiam, sedikit cemas. Tanpa banyak tanya, ia langsung mengirim uang 5 juta. Di sisi lain, Marta tersenyum puas. Dena ikut tersenyum. Besok kita bisa jalan-jalan lagi, Bu. Mereka tertawa kecil, tanpa rasa bersalah. Sementara itu, di dalam kamar yang sunyi, Nalina duduk diam di depan cermin. Tatapannya dingin, tidak ada lagi air mata, semua sudah ia keluarkan. Yang tersisa, hanya keteguhan. Di atas meja, sebuah gaun indah tergantung rapi, gaun yang sudah lama ia siapkan untuk malam anniversary, yang dulu ia bayangkan akan menjadi malam penuh cinta. Namun kini, menjadi malam perpisahan. Raya sahabatnya sudah menyiapkan segalanya. Pengacara, berkas, proses hukum, bukti-bukti, semua sudah berjalan. Rumah itu akan ia jual. Ia tidak ingin menyimpan kenangan sedikit pun tentang pria itu, tentang pengkhianatan itu, tentang luka itu. Nalina berdiri, menatap dirinya di cermin. Besok, ia akan mengakhiri semuanya. Ia akan bertanya, ia akan mendengar. Dan setelah itu, ia akan pergi, tanpa menoleh lagi. Di luar sana, takdir mulai bergerak. Devano bersiap memberi kejutan. Dion bersiap menebus kesalahan. Laura diam-diam menyusun rencana, dan Nalina menyiapkan akhir. Namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa malam esok tidak akan berjalan seperti yang mereka bayangkan.
Karena satu pertemuan bisa menghancurkan semuanya dalam sekejap. Bersambung.